إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أيها الطلبة rahimani wa rahimakumullah. Sidang salat Jumat yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang mulia di dalam Islam adalah berperangai yang baik, berakhlak yang mulia. Karena sungguhnya dengan akhlak mulia inilah seorang akan dicintai Allah dan Rasulnya. Dan akhlak mulia termasuk tanda daripada kesempurnaan iman seorang muslim. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqan. Sebaik-baik sempurnanya seorang mukmin keimanannya adalah ketika dia memiliki akhlak yang mulia. Bahkan dengan akhlak mulia ini Allah Subhanahu wa taala memasukkan hambanya ke dalam surganya, dan kebanyakan hamba dimasukkan ke dalam surga diantaranya adalah ketika dia memiliki akhlak yang mulia. Aktsaru ma yudkhilullahu an-nasal jannah at-taqwa wa husnul khuluq. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala banyak memasukkan manusia ke dalam surga karena sebab ketakwaan dan perangai atau akhlak yang mulia. Bahkan Rasulullah SAW diutus di antara tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ayyuhal talabah, sidang salat Jumat yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun akhlak yang mulia bukanlah hanya sebatas dengan sesama manusia. Banyak manusia yang memahaminya sempit dengan mengartikan akhlak mulia adalah berbuat baik dengan temannya, berbuat baik dengan tetangganya, dengan sesama makhluk manusia. Namun di sana ada akhlak mulia yang lebih mulia dari hal itu adalah kita berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang memiliki akhlak mulia kepada Allah, niscaya dia pun akan berakhlak mulia kepada sama makhluk. Ketika dia beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, dia pun akan mengaplikasikan akhlak mulianya kepada sesama makhluk, sama manusia. Oleh karena itulah sungguhnya akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tercakup dalam 3 perkara, 3 hal. Lihatlah ayyuhal mu'minun, lihatlah anak-anakku semuanya, sudahkah kita terdapat 3 sifat ini? Kalau kita memiliki 3 sifat ini, berarti kita telah memiliki akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh beruntung orang yang memiliki akhlak mulia, sebagaimana kita sebutkan dari hadis-hadis yang awal, dia akan dijanjikan surga, dia akan mendapatkan kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, akhlak mulia kepada Allah adalah talaqi akhbarillahi bitasdiq, yaitu dia membenarkan segala berita-berita yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an. Salah satu bukti keimanan seorang hamba, dia meyakini bahwasanya apa yang terdapat di Al-Qur'an adalah kebenaran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa man asdaqu minallahi hadisa, wa man asdaqu minallahi qila." Dan siapakah yang perkataannya, ucapannya yang paling benar melainkan Allah Subhanahu wa taala.
Maka di antara hal-hal yang kita benarkan di dalam Al-Quran, kan sungguhnya Al-Quran kita suci yang terdapat di dalamnya akidah, terdapat di dalamnya hukum-hukum ibadah, dan terdapat juga di dalamnya tentang cerita-cerita dan berita-berita tentang para nabi dan kisah-kisah yang lain. Maka kita membenarkannya di dalam Al-Quran dengan keyakinan bahwasanya ini ada sesuatu yang nyata yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita. Dan di antara yang kita benarkan dari berita-berita Allah adalah tentang dirinya, tentang zat Allah dan sifat-sifatnya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sungguhnya Allah tiada ilah yang berhak ibadah melainkan Dia yang maha hidup lagi mengurusi makhluknya. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad. Dan begitu banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang nama-nama Allah di dalam Al-Quran. Begitu juga tentang sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita pun menetapkan, membenarkan dan mengimani apa yang terkandung di dalamnya, dan kita juga berkonsekuensi untuk mengamalkan apa-apa yang terdapat di dalam nama-nama Allah untuk kita takut kepada Allah. Sungguhnya Allah Sami'un Alim, Maha mendengar, dan Allah Maha mengetahui. Sungguhnya Allah Maha mencintai hambanya, dan Allah ridha radhiyallahu anhu wa radwan. Mereka ridha dan Allah pun ridha. Begitu juga sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang kita benarkan. Sebagaimana Rasulullah sabdakan ketika Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya turun ke langit bumi, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Maka kita membenarkan sifat dan kabar berita tentang sifat-sifat Allah min ghairi ta'tilin wala tahrifin wala tamsilin wala takyif, yaitu tanpa kita menolaknya, tanpa kita merubah-rubahnya, tanpa kita mempertanyakan bagaimananya, dan tanpa kita memperserupakan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Inilah akhlak kita kepada Allah yang pertama adalah talaqi akhbarillahi bitasdiq. Kita membenarkan berita-berita yang terdapat dalam Al-Quran ataupun terdapat dalam hadis. Berita-berita yang Rasulullah kabarkan tentang hari kiamat. La taqumus sa'ah hatta yati asra sa'ah. Asra alamat, tidak akan tegak hari kiamat kecuali akan datang 10 tanda. Dengan disebutkan Rasulullah tanda-tanda hari kiamat, akan turunnya Dajjal, akan turunnya Nabi Isa, akan datang Ad-Dabah, binatang melata yang berbicara dengan makhluknya, akan turun Imam Mahdi, dan juga akan terbit Mahtadir Barat, dan selain alamat-alamat tanda yang dikabarkan Rasulullah, kita pun membenarkannya, meyakininya bahwasanya itu pasti akan terjadi. Inilah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa keraguan, tanpa kita pun terdapat dalam hati kita sesuatu yang ragu. Kalau kita membenarkan, maka kita memiliki sifat akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah orang yang paling membenarkan dan orang yang benar, Sadiqu hadil ummah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang digelari Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan karena imannya tanpa keraguan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperjalankan nabinya Isra Mi'raj dalam satu malam, kemudian orang-orang pun pada ragu dan Abu Bakar membenarkannya. Maka inilah akhlak kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, ayyuhal mu'minun, ayyuha talabah abnai rahimani wa rahimakumullah, ayyuhal muslimun. Yang kedua akhlak kita kepada Allah adalah talaqi ahkamillahi bi tadbiqi wa tanfid. Yang kedua adalah kita mengamalkan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dengan mengamalkannya dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita mengamalkan terdapat apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran, dari hukum-hukum akidah, dari hukum-hukum ibadah, hukum-hukum muamalah, hukum-hukum adat istiadat yang dibolehkan dalam syariat, maka pun kita mengamalkannya sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah akidah, seorang muslim berakhlak mulia tidaklah menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau Allah kami memohon pertolongan. Dan dia menjauhi dosa syirik, karena kesyirikan adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu may yusyrik billah faqad harrama 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya orang yang berbuat kesyirikan maka tempat kembalinya neraka,
dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berkezalim. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni, Allah yaghfir ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Dalam masalah akidah, kita tidak salat kecuali hanya kepada Allah, tidak rukuk kecuali kepada Allah, tidak berdoa mohon kecuali hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, hidupku, matiku, sembelihanku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang berakhlak mulia. Ketika dia bertauhid, mengimani hanya Allah satu-satunya yang diibadahi, maka dia telah berakhlak mulia kepada Allah. Begitu dia dalam ibadah, tidaklah dia salat kecuali hanya untuk Allah, dan tidaklah salat kecuali dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Dalam masalah haji pun sama, khudhu anni manasikakum, ambillah tata cara manasik haji dariku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam masalah muamalah, dalam masalah kita sama muslim, maka kita pun harus berakhlak mulia dan mengamalkan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa Allah larang. Di antaranya perkara riba, yaitu mengambil keuntungan dari simpan pinjam. Kita minjamin kepada teman kita, kemudian kita meminta kelebihan, maka ini riba, diharamkan dalam syariat Allah. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Begitu juga seorang penuntut ilmu, dia harus memiliki akhlak mulia kepada Allah dengan saudara muslim, dengan menjauhi perkara kezaliman. Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sebenarnya Rasulullah sabdakan, berhati-hatilah, takutlah engkau berbuat zalim kepada saudaramu, karena kezaliman ada perkara yang mendatangkan kegelapan di hari kiamat. Dia pun berlaku jujur dalam perbuatan-perbuatannya. Alakum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Seorang muslim, seorang penuntut ilmu, seorang santri, dia berakhlak mulia kepada Allah dengan berlaku sikap jujur dalam semua perkataannya, perbuatannya, tidak berbuat curang. Maka Rasulullah ancam, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang dia berlaku curang, bukan golongan kami. Artinya dia bukan golongan umat Islam. Dia pun berlaku jujur dalam perkataannya, dalam perbuatannya, ketika mengerjakan ujiannya, ketika dia menjawab soalnya, dia kerjakan semampunya dan tidak mencontek, tidak membuat jawaban dan kemudian menconteknya. Maka ketika dia berlaku jujur, dia telah berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hada wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Abna'i talabah ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Sidang salat Jumat yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhlak mulia kepada Allah yang terakhir adalah talaqi aqdarillahi bisabri wa ridha. Yang ketiga adalah kita menerima takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita dengan kesabaran dan keridhaan. Karena sungguhnya seorang manusia tidak akan selamanya bahagia, tidak selamanya senang. Kehidupan akan terus berputar. Bisa jadi dia tertawa hari ini, besok pun dia menangis. Bisa jadi dia bahagia, besok pun dia mungkin mengalami musibah. Bisa jadi dia mendapatkan kekayaan dan kenikmatan harta, bisa jadi dia diuji dengan kemiskinan. Maka seorang hamba Allah, dia harus yakini semua yang ditetapkan itu baik bagi dirinya. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menguji seorang hamba dengan ujian-ujian di dunia ini, dan tanda keimanan seorang hamba adalah ketika dia menerimanya dengan sabar dan ridha. Ahsiban nas an yaqul amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia mengatakan aku beriman, kemudian tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Lihatlah ujian yang paling berat yang diterima oleh para nabi. Asyadul al-bala'u al-anbiya summal amsal famsal. Sungguhnya ujian yang paling terberat yang diterima hamba Allah adalah para nabi, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Maka seorang akan diuji sesuai dengan keimanannya. Maka tidak ada perkataan kecuali perkataan yang Allah ridai. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu ketika mereka mendapatkan musibah, mereka mengatakan sungguhnya kita hanya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Mereka lah akan mendapatkan doa salawat untuk mereka, dan mereka lah termasuk orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Maka inilah sikap seorang muslim, dan dia menjauhi dari hal-hal atau akhlak-akhlak yang menjadikan Allah murka.
Di antara yang dia tidak ridho ketika mendapat musibah sebagaimana sabda Rasulullah, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukanlah golongan umat Islam yang ketika dia mendapatkan musibah kemudian dia menampar-nampar pipinya, kemudian dia merobek-robek kerah bajunya, kemudian dia memanggil, berteriak-teriak dengan perkataan jahiliyah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim dia harus sabar, karena sungguhnya dengan kesabaran Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan yang lebih baik darinya. Dan tanda seorang muslim kesempurnaan dan kebahagiaan yang akan diraih di dunia sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Idza utiya syakar," ketika dia diberikan kenikmatan dia bersyukur, "wa idza ubtuliya sabar," ketika dia diberikan musibah sabar, "wa idza aznaba istighfar," dan ketika dia melakukan perbuatan dosa maka pun dia beristighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.